Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili dari kelompok 5 yang sebentar lagi akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul masalah dualisme. Sebelum kami masuk dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota-anggota kelompok 5. Saya sendiri, Mebinta Rafael Alfonso, dan yang kedua ada Cindy Juliana, dan yang ketiga ada Silva. Baik, kita akan memasuki definisi dualisme. Dualisme artinya bahwa dalam waktu yang sama, di dalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang berbeda satu dengan yang lain, dan masing-masing berkembang secara penuh serta saling mempengaruhi. Teori dualisme pertama kali dikemukakan oleh ekonom Belanda, yaitu J.H. Boyke. Kemudian, konsep dualisme memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama, dua keadaan yang berbeda di mana satu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior, yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Dua, kenyataan hidup berdampingannya dua keadaan yang berbeda tersebut bukan merupakan fenomena yang sementara, melainkan hilang dengan sendirinya dan sejalan dengan berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang sementara, bahkan terus meningkat. Kemudian yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian dualisme ekonomi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Kelompok ekonomi tradisional berarti kegiatan ataupun keadaan ekonomi yang ada masih dikuasai oleh unsur ketertradisionalan. Kemudian kelompok ekonomi modern berarti berbagai kegiatan dan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dikuasai oleh unsur yang bersifat modern. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dualisme. Terdapat 5 jenis dualisme. Yang pertama dualisme sosial, yang kedua dualisme ekologi, yang ketiga dualisme teknologi, yang keempat dualisme finansial, dan yang terakhir dualisme regional. Yang pertama yaitu dualisme sosial. Pada tahun 1910, seorang ekonom Belanda, J.H. Boyke, menyatakan bahwa pemikiran ekonomi barat tidak hanya dapat diterapkan dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara jajahan atau tropis tanpa suatu modifikasi teori. Jika ada pembagian secara tajam, mendalam atau luas yang membedakan masyarakat menjadi dua kelompok, maka banyak masalah sosial dan ekonomi yang polanya sangat berbeda dengan teori ekonomi barat, sehingga pada akhirnya teori tersebut akan kehilangan hubungan dengan realitas dan bahkan kehilangan nilainya. Yang kedua yaitu dualisme ekologis. Menurut Clifford Geertz pada tahun 1963, dualisme ditandai dengan perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Hal ini membentuk pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Geertz menjelaskan konsepnya tentang dualisme ekologis ini dengan menggunakan kasus Indonesia. Ia menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara Indonesia dalam dan Indonesia luar. Yang ketiga yaitu dualisme teknologi. Higgins merupakan salah satu pakar ekonomi yang menolak gagasan Boyke mengenai dualisme dalam sistem sosial. Menurut Higgins, awal mula dualisme berasal dari perbedaan sektor teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Menurut Higgins, teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern bersifat hemat tenaga kerja sehingga lebih banyak modal yang digunakan. Yang keempat yaitu dualisme finansial. May-in pada tahun 1967 meneruskan studi Higgins mengenai proses terjadinya dualisme. Dalam analisis May-in, beliau mengemukakan mengenai dualisme finansial. Hal ini pun merujuk pada pengertian bahwa pasar uang dalam negara jajahan atau NSB dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pasar uang yang terorganisir dan pasar uang yang tidak terorganisir. Pasar uang yang terorganisir dengan baik terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya yaitu dualisme regional.
Dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam sebuah negara. Konsep dualisme regional ini tidak hanya terjadi di NSB saja. Perbedaannya, ketidakseimbangan yang terjadi pada negara maju tidaklah separah yang terjadi di NSB. Dualisme regional ini memusatkan perhatiannya pada masalah kesenjangan yang Faktor-faktor penyebab dualisme. Ada 4 faktor yang melatar belakangi atau menjadi sebab lahirnya dualisme ekonomi, yaitu 1. Adanya kebijakan yang memiliki 2 dimensi, yaitu kebijakan untuk mempertahankan agar surplus sektor pertanian tetap berada dalam negeri daripada dibawa ke luar negeri seperti masa penjajahan. Kebijakan untuk mengalihkan surplus sektor pertanian ini ke sektor industri dan ekspor seperti semula. 2. Adanya pengaruh dari pola pertumbuhan ekonomi terutama yang terjadi di negara-negara Asia. 3. Hal yang menyangkut rasio antara manusia dan tanah. 4. Lemahnya perekonomian nasional. Strategi mengatasi dualisme. Tidak ada cara terbaik untuk mengatasi dualisme kecuali melalui strategi pembangunan yang konkret dan terencana. Oleh karena itu, persoalan mendasar yang melekat pada masalah dualisme bisa jadi lebih dominan daripada dimensi sejarah yang melahirkan dualisme itu sendiri. Strategi redistribusi dengan perubahan, redistribution with growth, juga berusaha menggabungkan usaha pemerataan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Penekanan strategi ini adalah penyaluran kembali atau realokasi dana-dana investasi baru, terutama dari pemerintah ke golongan penduduk yang paling miskin, sehingga mereka dapat memupuk harta produktif yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Yang terakhir adalah pengaruh dualisme terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. Dualisme terkait sekali dengan adanya 2 kekuatan berbeda yang hidup berdampingan dalam waktu yang sama. Dalam uraian di atas telah dijelaskan mengenai beberapa jenis dualisme yang berkembang dalam NSB, mulai dari sistem sosial, ekologis, teknologi, finansial, sampai regional. Semuanya dipengaruhi oleh sistem dualisme ini. Akibat adanya 2 unsur yang berbeda, tidak dapat dipungkiri bahwa dualisme ini memberikan efek yang negatif dalam perekonomian yang perkembangannya masih belum begitu tinggi. Seperti halnya pada negara yang sedang berkembang, sebagian besar kegiatan-kegiatan ekonomi pada negara berkembang masih dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik yang sederhana dan tradisional.